Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yudis Merdika dan Om Suryo Maruto. Di kesempatan pada video kali ini menceritakan tentang seputar investigasi suara hati, tentang lelakon yang dalane wong urip. Di Jawanya itu bahasa apa, Mas? Bahasa ini ya, intinya adalah ya sejenis sanepo atau pangulasan. Jadi akan membahas tentang mengulas langkah-langkah pedoman dalam hidup manusia. Jadi kita dengan insting atau membawa kehidupan rasa atau rasa dari hati kita kepada jalan kebenaran. Jadi kita langsung aja bersama Mas Suryo Maruto yang akan menceritakan sejarah-sejarah atau gimana, Mas? Untuk session kali ini apa, Mas? Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk session kali ini sesuai apa yang kemarin kita bicarakan ya, kita ceritakan. Untuk yang kemarin itu kan intinya itu pribadi saya itu kan belum selesai. Oh, belum selesai. Masih ada. Itu masih. Apa ya? Unek-unek gitu loh. Unek-unek dalam batin saya itu masih ada. Nah gini, untuk Mas Yudis ya, sebetulnya yang kemarin itu tengah jalan ya memang. Nah, kalau kita ulas terus waktunya ada habisnya. Jadi kita kemarin keterbatasan waktu juga mungkin tepatnya yang kurang begitu nyaman karena kita kemarin ngambil di belakang rumah ya, Mas ya. Jadi belum begitu fokus dengan langkah cerita. Jadi mudah-mudahan di pesan-pesan kali ini bisa membuka rasa dari investigasi suara hati atau tentang rasa atau rasa sejati dari jiwa manusia. Jadi ini sebagai pengalaman langkah hidup jika kita memahami filsafat atau sejarah, mengulas di balik lelakon atau jalan hidup manusia. Belajar dari apa yang kita lakukan. Jadi pengalaman apa yang kita lakukan nanti menjadi satu tolak ukur bagi kita untuk bisa menemukan hal yang lebih baik. Nah kita awali aja, Mas. Boleh, silakan. Nah sebenarnya yang kemarin itu kita belum bisa mengulas dimana saya sendiri itu sampai sekarang itu kan kemarin masih ya kita langsung aja. Sebetulnya gini, jadi untuk kehidupan saya yang dulu itu kan memang Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Kita itu berikan satu penyakit dalam diri kita, itu jangan kita anggap itu sebagai musibah. Kalau itu merupakan satu teguran bahwa Allah itu sayang pada saya. Karena kita ambil hikmahnya aja, penyakit yang kita ambil, yang diberikan Allah pada kita itu penyakit kita ambil hikmahnya aja. Contohnya gini, pada diri saya pernah dulu, kalau Allah itu tidak memberikan penyakit pada saya, mungkin kehidupan saya tidak seperti sekarang. Mungkin saya sudah almarhum. Itu memang Allah memberikan satu hidayah kepada saya dengan dikasih satu penyakit. Ya. Itu ceritanya gini, waktu saya itu masih dalam keadaan posisi suka minum, Allah itu menegur saya dan memberikan satu ujian pada saya supaya saya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan satu teguran. Dalam arti satu teguran saya dikasih satu penyakit. Jadi satu penyakit itu yang mungkin kalau bagi orang itu suatu penyakit yang sangat ditakuti, yaitu adalah penyakit ginjal. Ada waktu itu saya kena infeksi ginjal dan waktu itu saya belum sampai dirujuk ke rumah sakit besar, tapi saya itu dibawa ke satu puskesmas di desa saya waktu itu cuma saya itu diinfus sampai berpuluh-puluh kali nggak bisa masuk.
bisa masuk. Udah bisa masuk, infus sudah bisa masuk. Setelah infus udah bisa masuk, sampai dari pihak puskesmas itu bilang, Pak bawa turun aja ke Semarang, ini kondisi nggak memungkinkan karena dengan infus itu yang nggak bisa masuk. Saya bilang gini aja Pak, kalau memang saya mau mati di sini ya saya mati di sini. Setelah itu dalam keadaan posisi merasakan suatu yang masalah, saya itu tayamu. Setelah itu saya sholat terus bisa salaman sholat, walaupun saya bisa baca Fatihah macam intinya saya itu niat action saya itu sholat gitu aja, sama baca Fatihah dan rukun dan rukun sholat saya laksanakan. Saya itu tidak tahu dalam keadaan kondisi waktu itu saya itu sudah agak parah. Setelah saya melakukan sholat infus bisa masuk dengan ya itu kan langsung ada petugas kesehatan masukkan infus, alhamdulillah bisa masuk. Dan setelah infus itu saya masuk, saya itu tidak tahu saya itu mati atau saya itu hidup atau saya itu pingsan, dan padahal sudah tidak sadar. Setelah dalam keadaan tidak sadar tersebut, saya itu prostat buat kayak tergugah gitu ya, langsung bisa lari. Waktu itu kan saya tidak bisa kencing, tidak bisa keluar. Kan itu kan ciri-khas penyakit itu, cuma muntah, keluar keringat deras. Nah, itu lari karena apa? Ini sudah nggak tahan lagi. Saya tuh takut kan itu bisa kencing atau enggak. Wah, kalau siap langsung alhamdulillah bukan bisa pecah-pecahnya. Alhamdulillah saya sujud syukur pada Allah bahwa memang saya diberi satu kesehatan dan satu pikiran pada Allah. Itu merupakan satu daya. Kalau memang saya tidak dikasih penyakit mungkin saya masih. Nah setelah itu kita mencari aja satu titik ya dalam kehidupan kita sebagai pandangan. Yang tadi adalah kita nengok ke belakang apa yang kita lakukan. Itu menjadikan satu tolak ukur untuk kita berbuat yang lebih baik dari terus kita harus bisa mencapai dari alam sekitar. Satu contoh saja lah, kita tidak usah jauh-jauh dari kita. Kelapa, pohonnya. Pohon kelapa itu ya. Pohon kelapa itu dari akar bawah sampai ke atas itu ada fungsi dan ada fungsi dan kegunaan. Salah satu contoh lah, ini kita ulas sedikit. Iya, kita perlu tahu tentang sejarah filosofi kelapa. Kita ulas sedikit. Insya Allah mudah-mudahan menjadikan satu pendidikan bagi edukasi orang lain ya. Nah, untuk orang lain atau mengambil contoh dari istilah filosofi pohon kelapa. Itu jadi ini menurut saya aja, menurut pengalaman saya. Kita lihat pohon kelapa itu tidak ada kan pohon kelapa yang tidak ada mas. Satu ke atas ya hanya aja yang terkepar. Tapi ada muatannya. Jadi ini pohon kelapa itu ke atas tegak kuat. Itu melambangkan bahwa ibadah kita itu sebagai pohon kelapa itu harus kuat dan satu menuju ke hablumillah. Jadi kita fokus pada hablumillah, jadi hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang mencipta. Itu kita walaupun tuh dia tuh diterpa angin kayak apa ya. Iya, tetap dia tuh mengikuti alur angin. Mengikuti alur angin terus. Walaupun dia tuh di atasnya itu ada daun, ada kelapa mudanya, ada itu semua kan berat. Tapi tidak, dia mengikuti aja. Angin ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, dia mengikuti aja. Mengikuti alur air. Tapi tetap satu tegak. Iya. Nah, Allah sang pencipta alam. Salah satu contoh. Satu prinsip. Jadi menggambarkan walaupun kita itu mempunyai satu beban pikiran yang berat. Kita jangan intilahnya adalah kita itu jangan sampai lepas pada Allah.
jalan satu-satunya itu adalah doa. Doa itu kita langsung kepada Allah. maksudnya Tapi sesuai dengan tata cara dan tata cara. nah, bahwa itu kita sudah bisa membahas masalah itu. Yang penting filosofisnya kayak itu. Masalah nanti untuk hablum minallahnya dengan cara masing-masing. Iya, Nah, kepribadiannya masing-masing. masing-masing. Itu cuma saya membahas intinya dari satu Satu pohon dan kelapa itu kekuatan. kekuatan, simbol dari kekuatan, tonggak ukur dari manusia ya mas. Ya, jadi kita menjadi contoh saja. Kita itu harus kokoh, harus kuat. Akar pohon kelapa itu kuat, kuat. Jarang pohon kelapa itu tumbang Iya, karena jarang. juga di atasnya itu masih ada Ada pohon kelapanya, ada kelapa tua kelapa itu. Yang satu kita baru bahas masalah pohonnya. ya sesuai dengan satu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu ke atas pada Allah. Nah, kita melakukan hablum Iya. minallahnya. Naik ke atas. Nah, ke atas sih malu balik ke Allah Gusti berarti lah. Nah, setelah itu kita ke atas. Nah, jadi pohon kelapa itu tidak cuma pohonnya. Pohon kelapa itu ada buahnya, ada daunnya, ada bunganya. Jadi kayak seolah-olah pohon kelapa itu seperti halnya keluarga ya. Ya, Ada yang ada nanti kan ada ada yang tua, daunnya, ada daun. ada kelapanya, ada buahnya yang namanya mangga dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu nanti kan bisa kita bahas masalah dari kelapa tersebut dari atas. Nah, kan tadi kan kita Ya dari bawah. bawah, dari pohonnya ya. Setelah itu kita ke daun kelapa, daunnya belarak. Nah omongnya wong Jawa Iya belarak. benar ya. Lah belarak Belarak. apa iku? Ketok iki ora ono kambune, Mas. Iya mas. Ora ono Soalnya kambune. daun-daun Hmm. kering aja. Ya. Padahal fungsi dan kegunaannya itu lebih besar buat kehidupan manusia. Contohnya mawon deh. Contohnya mawon. Daun sing nom. Kayu lepas, kayu ketupat. Iya. Kan berdaunnya. Iya diambil Ya, dari daunnya. selai Nah, daunnya. daun. Itu padahal kita cuma mengambil satu daun. Satu daun. Nah, itu bisa buat opak, rokok dan lain sebagainya itu ya. Terus buat atap Oh atap rumah. Oh iya. Nah, kalau orang dulu itu kan ada atap rumah dari Apa itu? Barak. Barak itu pelit ya. Mas. Nah, itu buat pelit. Itu kan fungsinya kan untuk menutup. Jadi fungsinya adalah Memayungi mengayomi keseluruhan. keseluruhan keluarga. Jadi untuk mengayomi Nah, keluarga keluarga kita. kita. Itu kalau kita lihat satu itu tidak ada fungsinya. Sebetulnya kalau kita ambil dari hikmahnya itu daun kelapa itu namanya belarak itu justru malah lebih besar. Oh lebih besar ya. Nah, jadi intinya gini mas, jangan kita melihat dari wujudnya, tapi kita lihat dari manfaatnya. Belum tentu orang jelek itu tidak ada gunanya. Belum tentu orang baik itu banyak gunanya. Belum. Jadi kita saling mengisi. Dan mengisi itu ya kayak tadi. Melengkapi. Nah, melengkapi. Untuk kita. Daun kelapa itu tidak ada. Kalau kita lihat secara kasat mata tidak ada gunanya. Bawa foto paling jauh. Jabong. Tapi kalau kita ambil lagi buat atap untuk mengayomi Untuk mengayomi. keluarga, mengayomi rumah, untuk ketupat, tidak lebaran, lebaran ada untuk isi beras buat ketupat, buat lapar. Lihat terus lidinya aja mas, lidinya itu super. Buat apa itu mas? Untuk lidi, kalau satu lidi tidak ada gunanya. Kita buat Satu ikatan kerjasama berarti di sampingnya. jadi melambangkan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Namanya kayak gitu. Kalau kita gunakan satu tidak ada gunanya. Tapi kalau kita merangkum semuanya, Mengikat jadi satu tugas fungsinya. Kalau satu tidak mungkin. tidak akan bisa selesai ya. Itu melambangkan kita untuk menjadi
ini ya menjiwai kita itu untuk bisa mengadakan apa istilahnya kerukunan atau kerukunan, gotong gotong royong, royong, persatuan. persatuan. Makanya di sini sepele mas, pengalah biteng itu gak tepat, orang gunanya itu. Tapi kalau dari beberapa biteng itu kita rangkum jadi satu, itu adalah luar biasa. Itu kadang orang tidak pernah bisa memahami hal-hal kecil kayak gini ya mas, seperti ya. Jalan Sanepo atau simbol-simbol atau sebuah apa ya, kalau di Pulas itu sebagai jalan hidup manusia itu semua ada pedoman dan maknanya. Ya. Kalau kita ambil ukur dari semua alam, pasti semua akan membaca atau akan memberikan pengiling bagi umat manusia. Memang kayak gitu, kita belajar dari alam, fungsi dan kegunaan alam itu. Nanti kita bisa lestari. Dan nanti kita juga bisa melestarikan alam kalau kita tuh tahu, oh ini kangguni kok, ini wit ringin kangguni, ini wit ini kelompok kangguni, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa merasakan ngaji alam. Jadi kita itu bisa merasakan alam, dan alam itu seolah kita itu berterima kasih pada alam. Karena alam itu suatu anugerah, satu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita nikmati dan kita rindu. Iya, harus kita ayo. Nah, setelah itu mas, ini dari belakang itu ada kelapa, Buah kelapanya. buah kelapa. Ini satu ide bagi kita. Nah intinya gini mas, sebelum buah kelapa itu jadi kan namanya cakir. Oke. Yaitu, nah menurut saya cengkir itu mana adalah ngenceng kayak begitu. Oh, berarti istilahnya cengkir itu kelapa yang masih muda ya? Awal-awal muda, Awal sebelum yang muda masih itu kan. Iya, Nah, sebelum masih jadi kelapa gitu ya. Itu kan cengkir, cengkir. namanya apa tadi? Ngenceng kayak begitu. Nganceng kayak pikir. Jadi harus Jadi untuk berjalan kita lurus. itu untuk melakukan sesuatu, kita itu mengenal sebelum kita melangkah, kita harus ngaji kayak begitu. Oh, gitu ya. Jadi misalnya harus melakukan kayak orang kayak kakak ngombe kan gitu. Oh iya, ada punya. Kita harus kencang dulu pikir kita dalam arti kencang hal-hal yang harus lebih positif, kita menuju ke hal yang positif juga. Setelah kencang itu kita nanti jadi kelapa. Jadi kelapa. Nanti dalamnya ada batok, Ada batok segala macam. Segala isi-isinya. Ya. Sebelum kita melangkah menjadi lebih, jadi kita itu awal-awal kita itu hidup, kita harus pikiran kita itu kencang, dalam arti kita pegang itu kebaikan. Walaupun ya ini misalnya yang namanya menungso itu surah iso mas, 100% apa Iya. paling enggak kita mendekati lah. Mendekati ya. Setelah dari cangkir kita nanti menjadi kelapa muda. Jadi kelapa mudanya itu. Kelapa muda itu intinya ada setelah kita cengkir itu kan paling itu umbelen bayi dan mati bayi itu kita itu diibaratkan kita itu baru melangkah aja. Itu pribadi saya ya. Iya. Itu pribadi saya, bukan pribadi orang lain. Dan mati saya dulu melakukan hal-hal yang negatif dan sebagainya kan otomatis untuk kembali ke itu kan apa hubungan mas? Kayak kembali mana? Iya. Kayak baju mana? Oh. Nah, nah itu kan bisa melambangkan cengkir. Cengkir itu kalau dibusa kan isi umbelen. Ini saya bilang. Nah, kan bayi umbelen. Iya. Dari itu kan melambangkan diri saya. Aku itu umbelen. Ya, aku man iso tentrem hatiku iki. Itu kan cengkir. Macam Kunci dulu ya. kunci dengan pengalaman-pengalaman yang dulu. Ya, aku juga kok ngene kita melanggar dari belakang. Terus setelah itu kan kita akan cengkir. Setelah menjadi cengkir tegar. Kelapa muda. Nah, kelapa muda tegar kayak adegan-adegan. Adegan. Adeg-adegan. Oh, Kayak merambat jalan. Merambat berarti berdiri. Nah, belajar untuk Merangkak lah. jalan. Adeg-adegan. Adeg-adegan itu caranya. Jadi setelah tadi itu, nah itu umbelen. Cengkir Oke. umbelen. Nah setelah itu jadi tegar.
ini adegan-adegan. Jadi setelah kita itu setelah kita itu ngajak pikir, terus kita itu belajar untuk belajar untuk menuju ke hal yang positif. nah, secara otomatis kan malah bertatih-tatih, adegan-adegan. Jadi kita itu berjalan dengan bertatih-tatih adegan untuk menuju ke hal yang lebih yang lebih luar. Dan nanti jadinya kelapa itu setelah kita itu jadi kelapa, dan di dalam kelapa itu kan ada wis kuat banyune ya wis kokek, isine ya wis madet ya, batok ya wis atos kan gitu. Jadi intinya dari pertama kelapa, saya ambil dari segi kelapa itu adalah cengkir, dengan cengkir pikir yang jadi pedoman utama ya dalam hidup manusia. Ya kita harus menggambarkan buah kelapa yang cengkir ya. Cengkir itu dengan cengkir pikir, tapi dalam hal yang positif mas. Walaupun kita sering menungso saiki ya iso nglakoni ning ora 100% iso. Itu udah bisa sesuatu saja nih. Nah terus juga di cengkir terus adegan lu artinya menurut saya, tapi kalau menurut orang lain monggo, ini untuk pribadi saya kan, yang saya lakukan dan yang saya pahami, dan itu saya sebagai simbol untuk kehidupan saya. Adegan berarti kita itu berusaha rambatan lah rambatan. Nah, setelah kita itu ngunci ceklek dengan jaga pikir, terus kita tuh berusaha untuk berdiri atau berjalan untuk ke itu. Untuk itu ya, ke depannya jalan ke adegan maksudnya itu belajar ke hal yang menuju ke hal yang baik. Nah setelah itu masuk ke pokok. Setelah kita itu bertatih dengan menggunakan pelajaran-pelajaran dan mencari ilmu sana sini, mencari pengetahuan dan sebagainya, nanti kan bisa. Setelah itu nanti kita itu intinya adalah ngajak pikir, belajar menuju ke kebaikan hal kebaik. Setelah itu kita ke kelapa itu sudah menjadikan satu isi dalam diri kita, batin kita sudah terisi walaupun dengan dengan saya mas mirip dan sebagainya. Yang penting kita itu amalan-amalan kita tidak lepas daripada ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya satu hal yang perlu kita pelajari adalah satu, pohon kelapa adalah manunggalnya kalau Gusti. Terus kedua, buahnya itu dari cengkir sampai kelapanya itu kan kunci nih wong urip. Jadi kunci jati diri manusia. Jati diri manusia itu sebenarnya dari awal cengkir sampai jadi kelapa. Dengan cengkir pikir adegan terus dari itu kan ada isinya. Des kelompok wis atas kabeh. Isine kanggo, banyune kanggo, tepese kanggo, bathoke pun kanggo. Nah, ini jadi sebuah kreativitas luar biasa. Untuk intinya gini, Mas Yudis ya, satu hal yang kita ambil poinnya aja. Jadi sesuai dengan saya sendiri. Nah, ini saya sendiri mengalami hal itu. Kehidupan itu saya contoh. Satu, pohon kelapa tegak tinggi ke atas itu adalah kokoh, adalah satu manunggal Allah Gusti. Walaupun dalam keadaan beban berat bagaimanapun kita terima, gempuran apapun kita dapatkan, tetap satu pada satu pendirinya, tujuan pada tujuan awal. Terus untuk daunnya, fungsi dan lain sebagainya itu tadi untuk mempersatukan, mengayomi dan sebagainya. Itu satu prinsip untuk kemasyarakatan. Nah setelah itu untuk pribadi saya sendiri itu buahnya.
cengkir, degan, papa. Tadi sudah saya jelaskan, cengkir itu ngajak pikir, jadi kita itu koordinasi atau mencari hal-hal yang sekiranya bagus, baik kita kunci negara pikiran awal diri. Setelah kita itu, untuk itu kita belajar menuju ke hal kebaikan atau tertarik pada kebaikan. Setelah itu kita mendapatkan satu isi, yaitu apa? Jadi kita gunakan untuk kebutuhan masyarakat. Intinya di sini. Jadi itu saja Mas Suryo Naruto, kita dalam pembahasan cerita mengulas tentang isi dari pedoman hidup manusia dan mengarah kepada kita kembali lagi ke diri kita dari sosok manusia yang akan melangkah menuju jalan kebenaran, yaitu kita berpegang teguh pada pendirian kita dan lurus dalam tujuan kita. Tetap ikuti terus video kami selanjutnya bersama Mas Suryo Naruto tentang investigasi suara hati bersama Mas Suryo Naruto. Dan ikuti terus penayangan kami berikutnya tetap bersama YM22 Channel Investigasi Suara Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.